Maka Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, man qala al-iman qaulun fahuwa murji. Barang siapa mengatakan iman itu hanya ucapan, maka dia seorang murji'ah. Padahal menurut ahlu sunnah, iman itu mencakup seluruh amalan, baik itu ucapan maupun perbuatan, sebagaimana pernah kita bahas. Wa man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidiyun. Dan barang siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan dua imam, bukan dua khalifah, pemimpin kaum muslimin, maka dia seorang Rafidah. Bahkan di kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Al-Khumaini, pemimpin pertama revolusi Iran, Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Di kesempatan ini kita ingin membahas akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan golongan Syiah. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap Syiah? Banyak sekali nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i tentang Syiah untuk mengajari umat hakikat golongan Syiah ini. Dan di kesempatan ini akan kita bahas 3 bentuk atau 3 macam ucapan Imam Syafi'i tentang golongan Syiah. Yang pertama, beliau menyatakan, Yahya rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid Imam Syafi'i, beliau berkata, Sami'tu Syafi'iyya yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizur minar rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, atau dengan kata lain ahlul bid'ah, yang lebih palsu persaksiannya daripada rafidah. Jadi dalam nukilan ini Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan rafidah termasuk ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Dan ini adalah istilah lain untuk ahlul bid'ah. Karena bid'ah berarti tidak mengikuti Nabi SAW. Apa yang mereka ikuti? Hawa nafsu mereka. Maka kata beliau, tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah yang pernah aku lihat yang lebih palsu persaksiannya daripada rafidah. Dan rafidah adalah istilah untuk Syiah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Rafidah itu sendiri berasal dari kata ar-rafdu, yang artinya penolakan. Mereka disebut Rafidah karena menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Nukilan yang lainnya dari Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, salah satu murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullah, yang meriwayatkan kepada kita kitab kitab Imam Syafi'i yang paling tebal. Beliau adalah Ar-Rabi bin Sulaiman. Beliau berkata, Sami'tu Syafi'iyya yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ma ra'aitu fil ahwa qauman ashhada bizur minar rafidah. Aku tidak pernah melihat satu kaum dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu atau ahlul bid'ah, yang lebih palsu persaksiannya daripada rafidah. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan yang semisal dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menceritakan kepada kita hasil pengamatan beliau terhadap seluruh kelompok sesat. Maka kesimpulannya, kata beliau, tidak ada yang lebih pendusta, yang lebih palsu persaksiannya daripada golongan Syiah. Di antara buktinya adalah mereka memiliki ajaran taqiyah. Taqiyah itu artinya berpura-pura sebagai muslim atau sebagai ahlus sunnah, menyembunyikan akidah Syiahnya. Untuk apa? Untuk menipu umat Islam agar mau mengikuti mereka. Bukan sekedar karena mereka takut dizolimi, tapi tujuannya untuk menipu umat Islam. Kalau sudah banyak pengikutnya, dan bagi mereka ini berpahala, ini adalah ibadah bagi mereka. Makanya kalau berinteraksi dengan orang Syiah, kita ragu dia sedang jujur atau sedang taqiyah.
sulit dipercaya. Dan mereka juga memiliki para perawi hadis sendiri yang tidak jelas sanadnya dan nasabnya, yang tidak ada di dalam kutubus sittah, ada dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, maupun kitab-kitab Ahlus Sunnah yang lainnya yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya banyak kitab hadis sendiri, sehingga mereka juga punya perawi-perawi sendiri. Nah, ketika para perawinya meriwayatkan hadis, maka nggak bisa dipastikan dia sedang taqiyah atau sedang jujur, karena bagi mereka taqiyah itu adalah ibadah. Dan hadis-hadis palsu yang mereka buat-buat sangat banyak. Golongan Syiah yang paling banyak membuat hadis palsu mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Karena hadis-hadis itu mereka butuhkan untuk mendukung kesesatan mereka. Di antaranya hadis tentang keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ribuan hadis palsu mereka buat. Padahal Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Juga Nabi SAW mengatakan, Man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih mengira hadis itu palsu, bukan benar-benar ucapan Nabi SAW, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia termasuk pendusta. Apalagi yang sudah jelas palsu. Pada akhirnya jemaah sekalian, dari hadis-hadis palsu inilah mereka membangun akidah mereka yang menyelisihi ijma' ulama ahli sunnah. Di antaranya, mereka sampai pada kesimpulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian meningkat lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seharusnya menjadi khalifah, tapi dirampas oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian dirampas lagi oleh Utsman. Mereka buat kisah-kisah palsu tentang perampasan kekhilafahan itu. Kemudian meningkat lagi. Ali sebenarnya yang harusnya menjadi nabi, tapi malaikat Jibril alaihissalam ngasih wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sangat serius menuduh malaikat Jibril alaihissalam tidak amanah. Persis seperti tuduhan orang-orang Yahudi. Dan sampai pada puncak kekufuran mereka tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka menuhankan beliau. Bagaimana akidah Syafi'i tentang Ali bin Abi Thalib dan 3 khalifah yang lainnya? Ini sudah pernah kita bahas, namun sedikit nukilan untuk mengingatkan kembali dari Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Afdalun nasi lama Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Aliyun radhiyallahu anhum. Ini keyakinan orang-orang Syiah bahwa Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Begitu pula tentang kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka telah dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan sesuai dengan urutan kekhilafahan yang kita kenal. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Itsbatu Sifatil Ulu. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Khilafatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu haqqun. Qadaha Allah Ta'ala fi samaihi wa jama'a 'alaiha quluba ashabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkannya di atas langitnya, dan Allah satukan hati seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Artinya, Abu Bakar menjadi khalifah itu berdasarkan kesepakatan sahabat. Termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib sendiri. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah, bahwa Abu Bakar merampas kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Dan secara tidak langsung sebetulnya
mereka juga merendahkan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka anggap Ali itu kan luar biasa. Tapi ternyata kekhilafahannya bisa dirampas oleh Abu Bakar. Berarti dia lemah dong. Maka mereka pun menjadi bingung. Kok bisa Abu Bakar merampas kekhalifahan dari Ali? Kan Ali orang yang sangat kuat. Bahkan mereka sampai menuhankan beliau. Maka jelaslah itu hanyalah kisah-kisah yang palsu. Dan dari segi fisik jamaah sekalian, riwayat tentang kekuatan Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Bagaimana beliau di medan jihad fisabilillah. Bagaimana beliau mengalahkan orang-orang kafir, musuh di medan jihad. Itu luar biasa. Jadi kalau mengatakan Abu Bakar bisa merampas kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib, itu sama saja mereka merendahkan beliau. Maka Imam Syafi'i menukil, sahabat sepakat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Begitu pula dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dari Imam Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ajma'an nasu ala khilafati Abi Bakrin. Manusia sepakat atas kekhilafahan Abu Bakar. Dan jemaah sekalian, sering saya bahas, kalau ulama sudah sepakat, apalagi kesepakatan sahabat, itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Beda halnya kalau ulama masih berbeda pendapat, maka bisa jadi ada salah satu pendapat yang salah. Tapi kalau ulama sudah sepakat, maka siapa yang punya pendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama, dia pasti salah. Nggak mungkin dia benar. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Maka kata Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'an nasu 'ala khilafati Abi Bakrin. Manusia sepakat atas kekhilafahan Abu Bakar. Fastakhlafa Abu Bakar Umar. Kemudian Abu Bakar mengangkat Umar radhiyallahu anhuma sebagai penggantinya. Dan ini juga kemudian disepakati seluruh sahabat. Yang awalnya dipilih oleh Abu Bakar, tapi kemudian menjadi kesepakatan para sahabat. Tsumma ja'ala Umar asyura ila sittatin ala ayyuwalluha wahidan. Kemudian sebelum Umar wafat, beliau menunjuk 6 orang untuk menjadi ahlus syura, agar mereka bermusyawarah menunjuk 1 orang sebagai khalifah sepeninggal beliau. Fawallauha Utsman, maka mereka pun memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Syafi'i, maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa dzalika annahu turran nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena manusia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kondisi mereka, falam yajidu tahta adimis sama khairan min Abi Bakar As-Siddiq fawallauhu riqabahum. Maka mereka tidak mendapati di bawah kolong langit ini seseorang yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka pun mengangkat beliau menjadi pemimpin mereka. Dan menuduh malaikat Jibril alaihissalam tidak melakukan tugas seperti yang Allah perintahkan. Yang harusnya dikasih wahyu untuk menjadi nabi adalah Ali, tapi dikasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat Jibril alaihissalam dalam Al-Quran sebagai Ar-Ruhul Amin, malaikat yang terpercaya. Berarti mereka mendustakan Al-Quran. Dan pada akhirnya mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menganggap beliau tahu perkara gaib, beliau menguasai alam ini, sehingga ketika mereka ditimpa musibah, mereka berdoa kepada beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka juga membuat banyak sekali kisah-kisah palsu tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama terkait Abu Bakar dan Umar. Mereka buat kisah Abu Bakar datang ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah.
menggedor-gedor rumahnya, memukul mereka. Bahkan mereka buat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Ali dan Fatimah dan membunuh anak mereka. Na'udzubillah, banyak sekali kepalsuan kisah-kisah yang mereka buat. Sampai pada akhirnya mereka buat kisah balas dendam. Jadi kata mereka, nanti akan diutus, akan dibangkitkan imam mereka. Salah satu dari imam 12 mereka, yang merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau, menurut mereka, sebenarnya tidak mati, cuma lagi menyembunyikan diri. Nanti akan muncul di akhir zaman, dan itulah yang mereka yakini sebagai Imam Mahdi. Apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi? Mereka buat cerita, nanti dia akan datang ke kuburan Abu Bakar dan Umar. Kemudian digali kuburan Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar dan Umar hidup lagi. Kemudian akan disalib. Jadi ini kisah balas dendam nanti yang dilakukan oleh Ahlul Bait kepada Abu Bakar dan Umar. Maka inilah kedustaan mereka. Berani membuat kisah-kisah palsu, kisah-kisah dusta tanpa ada sedikit pun sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya jemaah sekalian, mereka meyakini ada hadis imam-imam mereka. Sehingga menurut mereka, imam-imam mereka itu bisa meriwayatkan perkara-perkara gaib, baik yang terjadi di masa lampau maupun yang akan datang. Nah, itu repotnya di situ. Keyakinan mereka dibangun di atas riwayat-riwayat palsu tersebut. Dan pada akhirnya menjadi amalan soleh menurut mereka membenci, melaknat, dan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah ulama 4 mazhab mengkafirkan orang-orang Syiah karena mereka membenci, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin menjadi Syiah kalau tidak membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan surat Al-Fath ayat ke-29. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikan para sahabat, maka Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir membenci mereka. Kalau begitu, Syiah termasuk orang-orang kafir, dan kekafiran mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum seberapa dibandingkan dengan mereka berbuat syirik, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan imam-imam mereka yang mereka yakini keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebanyak 12 orang. Meskipun jemaah sekalian, imam-imam tersebut tidak mengakui mereka, cuma klaim mereka saja. Dan pada akhirnya mereka juga menuduh sahabat Nabi SAW merubah-rubah Al-Quran. Berarti menurut mereka Al-Quran sudah tidak asli. Padahal Allah Azza wa Jalla menjamin keaslian Al-Quran. Dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Syiah mendustakan ayat ini. Dan ulama Islam sepakat, mendustakan satu huruf Al-Quran menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Namun Syiah mendustakan seluruh Al-Quran. Karena mereka anggap sudah tidak asli. Sudah dirubah-rubah oleh sahabat Nabi SAW. Walaupun masih asli jemaah sekalian, tapi yang meriwayatkannya orang-orang kafir. Itu adalah riwayat yang tertolak. Periwayatan hadis dari orang kafir itu tertolak. Apalagi periwayatan Al-Quran. Maka sesungguhnya itulah tujuan mereka mengkafirkan para sahabat. Agar kita menolak Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, orang-orang Syiah menyatakan, kami punya Quran sendiri. Beda dengan Qurannya Ahlus Sunnah. Kata mereka, Quran mereka 3 kali lebih tebal daripada Quran kita. Dan satu huruf pun tidak ada yang sama. Mungkin dia pakai bahasa Persia. Juga mereka tidak mempercayai hadis-hadis yang diriwayatkan para ulama ahli sunnah. Jadi mereka tidak menggunakan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, Muwatta' Malik. Itu semuanya tidak mereka pakai. Mereka
punya hadis-hadis sendiri, punya perawi. Jadi bagaimana kalau sekarang kelihatan ada orang Syiah memuliakan Al-Quran, mencetak Sahih Bukhari dan Muslim, maka ketahuilah dia sedang taqiyah, dia sedang berdusta. Dan berdusta itu mereka anggap sebagai ibadah bagi mereka. Dan untuk menipu umat, mereka undang seorang tokoh, kemudian diliput dia sedang meneliti Al-Qur'annya orang Syiah. Lalu tokoh itu pun berkata, ternyata sama ya Quran kita dan Quran mereka. Padahal di kitab-kitab Syiah mereka menolak Al-Quran. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat yang meriwayatkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran bagi mereka memang tidak bisa diterima. Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Abu Shu'aib dan Abu Thawr, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hakkari dalam I'tiqad Asy-Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima." Akidah di dalam sunnah yang aku berada di atasnya, dan aku melihat para guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, ahli hadis, yang dari merekalah aku mengambil ilmu, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, Malik bin Anas, dan selain mereka berdua. Wa a'rifu haqqas salaf. Kemudian disebutkan sejumlah akidah, di antaranya kata beliau, aku mengakui hak generasi salaf. Artinya mereka pantas dimuliakan. Alladzina ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ini sangat logis. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang Allah paling cintai, pastilah Allah anugerahkan kepada beliau sahabat-sahabat yang terbaik dan wanita-wanita terbaik untuk menjadi istri beliau. Tapi orang-orang Syiah menganggap justru sahabat Nabi SAW adalah generasi terburuk. Dan istri-istri beliau adalah wanita-wanita yang paling buruk. Dan termasuk kisah yang mereka riwayatkan tentang Aisyah radhiyallahu anha, nanti kelak, kata mereka, Imam Mahdi akan bangkit dan menghukum Aisyah. Ini sebelum kiamat ya. Itu kisah yang mereka riwayatkan, yang mereka buat. Sampai kata para ulama, orang-orang Yahudi, kalau seandainya ditanya, siapa generasi terbaik di kalangan kalian? Pasti mereka akan menjawab, sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula orang-orang Nasrani. Andai mereka ditanya, siapa umat terbaik di kalangan kalian? Niscaya mereka akan menjawab, Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi orang-orang Syiah ketika ditanya, siapa generasi terburuk? Maka mereka akan menjawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini mereka lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Dan sebenarnya tujuan mereka ingin merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Mereka nggak mungkin mencela Nabi Muhammad SAW secara langsung. Karena umat Islam langsung tahu bahwa mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang sesat. Maka mereka mencela beliau secara tidak langsung dengan mencela para sahabat beliau dan istri-istri beliau. Seakan mereka ingin mengatakan, sahabat-sahabatnya seperti itu, bagaimana lagi dengan dia? Murid-muridnya saja seperti itu, bagaimana lagi dengan gurunya? Itulah yang mereka inginkan. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wal akhdhu bi fadailihim, termasuk akidah kami, akidah beliau, Imam Sufyan, Malik dan yang lainnya, mengakui keutamaan-keutamaan para sahabat. Wa umsiku amma syajara bainahum, saghirihi wa kabirihi, dan aku menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, baik kecil maupun besar. Ini jamaah sekalian termasuk akidah ahli sunnah.
Perselisihan di kalangan sahabat, kita nggak usah ikut campur. Dan sahabat yang terlibat perselisihan itu pun hanya segelintir saja, tidak seluruh sahabat. Yang banyak terlibat adalah generasi berikutnya, dan itu adalah provokasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik di masa tersebut. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan sahabat. Dan kesimpulannya, kata para ulama, sahabat ketika berselisih karena mereka berijtihad. Di antaranya perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ali yang seharusnya menjadi pemimpin. Semua orang sudah membaiat beliau. Tapi Muawiyah, beliau punya suatu tuntutan. Dan beliau punya hak untuk menuntut. Yaitu beliau menuntut Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah masih kerabatnya Utsman. Maka beliau menuntut. Tapi Ali ketika itu melihat belum saatnya. Karena kondisi masih kacau balau ketika itu. Dan yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, orang banyak. Sehingga kalau mereka dihukum secara sekaligus, maka akan terjadi kekacauan yang lebih besar. Maka Ali menunda. Tapi Muawiyah nggak mau terima. Maka terjadilah perselisihan. Nah, ini namanya mereka berijtihad. Para ulama mengatakan, ijtihad Ali yang benar, ijtihad Muawiyah salah. Tapi sahabat yang berijtihad bukan dapat dosa ketika salah, tetap masih dapat pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asab falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Apabila seseorang yang menetapkan sebuah hukum, kemudian dia berijtihad, lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Jadi, para sahabat, kesalahan-kesalahan mereka itu mendapatkan uzur. Karena mereka adalah para mujtahid. Namun orang-orang Syiah, mereka sangat membenci Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Asy-Syafi'i, wa uqaddimu Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Aliyan radhiyallahu anhum, fahumul khulafa'ur rasyidun. Dan aku lebih mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, maka merekalah al-khulafa ar-rasyidun. Imam Muhammad bin Abdul Hakam, sebagaimana dinukil dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Imam Al-Lalaka'i. Beliau berkata, Sami'tu Syafi'iyya yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, Ma aran nasa betulu bisyatmi ashabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa liyazidahumullahu azza wa jalla bidzalika thawaban indang qita'i amalihim. Tidaklah aku melihat manusia yang tersesat karena mencaci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali karena Allah ingin menambahkan untuk para sahabat tersebut pahala ketika amal mereka sudah terputus. Jadi ini termasuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap para sahabat, maka itu sama saja mereka akan mengalirkan pahala kepada para sahabat. Ini yang pertama, tentang orang Syiah yang paling pendusta, kemudian dari dusta mereka melahirkan berbagai macam akidah yang sampai pada tingkat kufur. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah melarang umat Islam sholat jika imamnya seorang Syiah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Buwaiti, salah satu murid terdekat Imam Syafi'i. Beliau berkata, Sa'altu Syafi'iyah. Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Usalli khalfar Rafidi? Bolehkah aku sholat di belakang seorang Syiah Rafidah? Qala, maka beliau berkata, La tusalli khalfar Rafidi walal qadari walal murji. Jangan kamu sholat menjadi makmum di belakang seorang imam Syiah Rafidah. Jangan pula seorang Qadari, pengingkar takdir. Jangan pula seorang murji, seorang yang berpaham murji'ah. Qultu, kata Al-Buwaiti rahimahullah, aku pun berkata, sifhum lana. Tolong jelaskan kepada kami apa ciri-ciri mereka. Qala, maka Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, Man qala al-iman qawlun fahuwa murji. Barang siapa mengatakan iman itu hanya ucapan, maka dia seorang murji'ah. Padahal menurut Ahlus Sunnah, iman itu mencakup
seluruh amalan. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana pernah kita bahas. Wa man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidiyun. Dan barang siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan dua imam, bukan dua khalifah, pemimpin kaum muslimin, maka dia seorang Rafidah. Bahkan di kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Al-Khumaini, pemimpin pertama revolusi Iran, Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Di sini Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, berarti dia Syiah. Jangan kamu sholat di belakangnya. Tapi yang disebutkan oleh Khomeini lebih parah lagi. Bukan sekedar mereka bukan khalifah, tapi mereka adalah dua berhala Quraisy. Na'udzubillah. Wa man ja'ala al-masyi'a ila nafsihi fahuwa qadari. Dan barang siapa menjadikan kehendak itu kepada dirinya saja, maka dia seorang qadari, pengingkar takdir. Jadi menurut mereka, sesuatu terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kekufuran, mengingkari takdir. Jadi, ini yang kedua, nukilan dari Imam Syafi'i, larangan sholat menjadi makmum bagi orang Syiah. Dan ini bisa bermakna pengkafiran. Karena yang tidak pantas menjadi makmum kita adalah, yang tidak pantas menjadi imam kita adalah orang yang melakukan dosa kekafiran. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, fatwa imam-imam besar ahli sunnah. Ketika ditanya, ma hukmu sholati khalfas syi'i ar-rafidi, apa hukumnya sholat di belakang imam seorang Syiah Rafidah? Jawabannya adalah, as-salatu khalfal mubtadi' bid'atan mukaffirah ghaira sahihah. Salat menjadi makmum seorang ahlul bid'ah yang bid'ahnya sampai pada tingkat kufur dan syirik, maka tidak sah. Berarti kalau bid'ahnya tidak sampai tingkat kufur dan syirik, maka salatnya sah. Jadi tergantung bid'ahnya. Wa dzalika kaman yastaghitsu bighairillah aw yad'u ghairahu. Contoh, imamnya beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Maka ini bid'ah sekaligus syirik. Tidak boleh menjadi makmumnya. Aw yadhbahu li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Aw ya'taqidu nuqsan al-Qur'an, atau dia meyakini Quran itu ada kekurangan. Ini adalah keyakinan kufur yang dimiliki oleh orang-orang Syiah. Karena menurut mereka, sahabat-sahabat sudah merubah-rubah Al-Quran. Au yat'anu fi irdi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Atau mereka menuduh buruk terhadap kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ucapan-ucapan mereka tentang Aisyah nggak sanggup saya katakan. Sangat buruk. Dan ini adalah kufur. Kenapa? Karena itu sama saja mendustakan Al-Quran yang telah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Yaitu dalam surat An-Nur. Surat An-Nur turun diantaranya untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan buruk orang-orang Yahudi dan orang munafik ketika itu. Tapi orang Syiah masih ikutan sampai hari ini. Sehingga mereka kafir karena itu. Karena mereka berarti mendustakan Al-Quran. Au yaghlu fi Aliin radhiyallahu anhu. Atau mereka bersikap gulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Au ghairihi min ahlil bait, atau kepada ahlil bait yang lain. Wa yad'uuhum min dunillah. Mereka berdoa kepada Ali dan ahlul bait selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kufur, tidak boleh menjadi makmum terhadap orang tersebut. Au yasubbu sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mencaci sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini adalah kekufuran, tidak boleh menjadi makmumnya. Ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah. Yang ketiga, yang terakhir jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan Syiah itu adalah golongan yang paling buruk, golongan yang paling jelek. Sebagaimana disebutkan oleh Imam
Yunus bin Abdul A'la rahimahullahu ta'ala. Salah satu murid Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, Sami'tu Syafi'iyah idza dzukira Rafidah abahum asyaddal aib. Aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah apabila disebutkan Syiah Rafidah di hadapan beliau, maka beliau mencela mereka dengan celaan yang paling keras. Lalu beliau berkata, syarra isabatin. Golongan Syiah itu adalah golongan yang paling buruk. Imam Harmalah bin Yahya, sebagaimana dinukil oleh Al-Hakkari dalam I'tiqad Asy-Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, inna tashayyu'a adallul bid'ah wa ardaha wa huwa rafdu. Sesungguhnya Syiah itu adalah bid'ah yang paling sesat dan paling buruk, yaitu ar-rafdu, menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Padahal bid'ah mereka bukan itu saja. Banyak lagi bid'ah mereka yang bahkan sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan, di antaranya sudah kita sebutkan tadi. Jadi, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan Syiah itu adalah golongan yang paling buruk. Bid'ah mereka yang paling jelek di dalam Islam. Inilah jemaah sekalian, akidah Imam Syafi'i rahimahullah, ucapan-ucapan beliau tentang golongan Syiah. Dan intinya, ulama ahli sunnah sepakat. Bukan hanya Imam Syafi'i, juga Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya, bahwa Syiah adalah golongan sesat. Oleh karenanya, pada umumnya, negeri-negeri kaum muslimin menetapkan ketetapan Syiah itu terlarang. Indonesia, Malaysia, Brunei, negara-negara Arab apalagi. Kecuali satu negara yang resmi bermadzhab Syiah, yaitu Iran. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah tidak semua Syiah kafir? Syiah juga kan bertingkat. Jawabannya jemaah sekalian, itu betul. Tapi Syiah yang tidak kafirnya, zaman sekarang, sangat sulit kita temukan. Mungkin sudah tidak ada sama sekali. Mereka disebut Syiah Zaidiyah. Kenapa mereka tidak sampai kafir? Karena mereka tidak sampai membenci Abu Bakar dan Umar. Mereka hanya mengatakan, sebenarnya Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Atau Ali yang seharusnya menjadi khalifah setelah Nabi SAW, bukan Abu Bakar dan Umar. Bersamaan dengan itu, mereka tidak membenci Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Itulah Syiah yang tidak kafir. Dan di masa Ali bin Abi Thalib, mereka sudah muncul. Apa yang Ali lakukan terhadap mereka? Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, menyebutkan Ali bin Abi Thalib mencambuk mereka sebanyak 80 kali cambukan. Orang yang berkata Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 80 kali cambukan. Sedangkan orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, dihukum mati dengan cara dibakar hidup. Ketika mereka mau dibakar, bukannya bertobat, malah tambah kafir. Apa mereka bilang? Berarti dia Tuhan beneran, karena tidaklah mengazab dengan api kecuali Tuhan. Subhanallah. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi kesesatan itu hukuman dari Allah atas orang yang berpaling. Ini seringkali digembar-gemborkan supaya Syiah semakin tersebar. Mereka mengatakan tidak semua Syiah kafir. Padahal yang tersebar di masa sekarang dan yang masuk ke negeri kita adalah jenis Syiah yang paling kafirnya. Kenapa jemaah sekalian? Syiah yang seperti itu yang justru tersebar, yang tidak sampai kafir malah nggak tersebar, karena didukung oleh dana Iran. Itu penyebabnya. Dan di balik itu, mereka punya misi duniawi yang berbungkus agama. Karena termasuk rukun iman mereka adalah al-imamah, kepemimpinan. Itu bagi Syiah adalah rukun iman, yaitu meyakini imam-imam mereka harus berkuasa, dan imam-imam mereka punya perwakilan, yaitu para imam Syiah yang masih hidup. Itu perwakilan imam-imam mereka. Sehingga mereka harus menguasai berbagai negeri. Maka mereka pun masuk ke berbagai negeri, tujuan mereka merebut kekuasaan. Tapi dengan cara-cara yang sangat buruk. Sehingga apa yang terjadi di Suriah, mereka membantai lebih daripada 1 juta orang.
dan puluhan juta orang mengungsi dan ratusan ribu orang hilang, nggak tahu kemana. Itu jauh melebihi pembantaian Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Oleh karenanya, peperangan antara Iran melawan Amerika dan Yahudi itu adalah peperangan dua musuh Islam. Bukan pahlawan Islam melawan orang-orang kafir, bukan. Tapi peperangan dua musuh Islam. Belum lagi pembantaian mereka di Irak, di Libanon, di Yaman, di Bahrain. Dan di Yaman itu jamaah sekalian, disitulah dulunya orang-orang Syiah Zaidiyah tinggal. Mereka adalah Syiah Houthi. Ratusan tahun lamanya mereka hidup berdampingan dengan Ahlus Sunnah. Aman. Ketika Iran masuk, memprovokasi mereka, lalu memberikan mereka senjata, maka terjadilah pembantaian di Iran. Karena akidah mereka sudah berubah. Mereka menganggap Ahlus Sunnah itu halal darahnya. Itu sebabnya mereka melakukan pembantaian. Karena mereka menganggap berpahala. Membunuh Ahlus Sunnah itu berpahala. Jadi itu logika mereka. Kok bisa mereka dengan mudahnya membantai umat Islam? Karena menurut mereka itu berpahala. Sebagai pembalasan atas kezaliman terhadap Ahlul Bait. Ini khurafat mereka. Jadi berbagai macam kekacauan dan pembantaian terhadap umat Islam, Syiah itu luar biasa. Sangat berdarah. Maka jangan kita tertipu dengan orang-orang Syiah hari ini yang seakan-akan menjadi pahlawan umat Islam, tapi sebenarnya mereka adalah musuh di dalam selimut. Musuh yang justru lebih berbahaya daripada musuh yang sudah jelas. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.